Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Wong Cumo. Pada kesempatan kali ini saya membuat konten hasil dari wawancara dengan pengkulak kopi. Wawancara ini saya peroleh kemarin kebetulan pas mudik di kampung ya. Artinya mereka membeli dari petani yang masih wujudnya kopi glendeng atau kopi yang habis dipetik dari pohonnya. Ingat sekali lagi, beda daerah, beda jenis kopi, beda toko, tentunya juga akan berbeda. Kebetulan ini kemarin saya wawancara dengan pengkulak tersebut, jenis kopinya yaitu kopi Tugusari. Terus mereka menjualnya di Jumo, di pengepul tersebut nanti yang akan menyalurkan atau menjual kembali gudang seperti itu. Nah, mungkin harga di pengepul Jumo itu berbeda dengan di Ngadirjo, juga berbeda dengan di Candroto, juga di tempat-tempat yang lain seperti itu. Nah, mengenai kopi glendeng yang mereka beli dari petani, tengkulak itu membelinya dengan harga 4.500 sampai 4.800 rupiah. Itu dilihat apakah nanti kopinya masih campuran hijau sama merah atau sudah merah semua. Karena kalau yang merah semua otomatis juga harganya kena yang 4.800. Akan tetapi kalau masih ada hijau-hijaunya ya itu harganya adalah 4.500. Tengkulak akan menjual ke pengepul itu dengan harga 22.000 setelah menjadi biji kopi pilihan. Kelihatannya kan untungnya banyak bukan? Akan tetapi tentunya perlu biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Biasanya para tengkulak untuk mengolah sendiri itu keterbatasan tenaga sehingga mereka kerjasama atau menyuruh para petani. Para petani itu hitungannya adalah per ton. Jadi mereka itu kopi datang 1 ton itu dihargai dengan 200.000. Mereka biasanya mendapatkan 3 ton setoran dari para tengkulak tersebut. Jadi 200.000 kali 3 sama dengan 600.000. Kopi glendeng yang disetorkan ke para petani untuk dijemur tersebut biasanya membutuhkan waktu selama 3 hari. 3 hari tersebut itu biar kopi benar-benar sudah kering. Dalam perjalanannya setelah kopi glendeng datang itu harus digiling dulu atau diseleb. Biasanya biayanya itu kesepakatan antara tengkulak dengan yang buruh untuk menjemur tersebut. Ada yang harganya include, kalau include tentu saja 1 tonnya tidak 200.000. Karena perlu diingat menggiling saja per kilonya itu 200 rupiah. Nah, jadi kalau 1 ton kan udah kelihatan itu kopi basah. Mereka para buruh tersebut yang menjemur kopi biasanya itu di suatu tempat atau lahan. Kebetulan kan cuacanya lagi panas ini. Jadi misalkan ini kopi datang hari Senin, mereka langsung digiling, habis itu dijemur, itu tidak diangkat kalau nggak hujan, biarkan saja. Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, atau enggak Kamisnya, itu baru diangkat untuk digiling lagi menjadi biji kopi pilihan. Adapun untuk penggilingan kopi yang sudah kering menjadi biji kopi pilihan, itu harga per kilonya 400 rupiah atau per kintalnya 40.000. Tentunya itu kalau sudah ada deal antara para tengkulak ke para buruh yang menjemur itu, mungkin harganya akan berbeda, enggak 200.000 itu, karena para buruh tersebut menerima 200.000 itu hanya menjemur saja. Mereka juga para buruh sangat senang sekali karena 3 hari atau 4 hari dapat 600.000 karena datangnya itu biasanya 3 ton. Para tengkulak nanti kalau sudah kering, sudah digiling lagi, mereka akan menjualnya ke pengepul. Kalau kita melihat secara kasat mata, itu mungkin wah itu untungnya besar sekali. Padahal kan masih ada biaya-biaya yang harus mereka keluarkan seperti itu. Ya namanya orang berdagang itu pasti pengen mencari untung. Nah, adapun di tempat saya kemarin saat saya
wawancara dengan Tengkulak, itu jenis kopinya adalah kopi Tugusari. Perlu diketahui juga bahwa para petani, yaitu para buruh yang menjemur kopi dari para tengkulak tersebut, itu nanti mengangkatnya harus benar-benar kering. Kenapa demikian? Karena kalau tidak kering, benar-benar kering, nanti pas diseleb atau digiling, itu biji kopinya akan gepeng. Jadi wajahnya itu jelek, rasanya juga kurang nyos gitu. Berbeda dengan yang sudah benar-benar kering. Sehingga mereka butuh waktu biasanya 4 hari gitu. 4 hari, yang 3 hari itu ada kalau cuacanya benar-benar panas. Kalau misalkan agak mendung-mendung, ya biasanya 4 hari. Biasanya disarankan sama petugas penggilingan atau petugas nyelep, diberitahu, yaitu, wah ini kopinya masih basah atau sudah kering. Mereka kalau di kampung itu orangnya baik-baik, nggak asal giling langsung giling aja, enggak. Tapi mereka lihat apakah sudah kering atau belum. Karena kalau kurang kering sedikit aja nanti jadi gepeng. Karena itu nanti efeknya, imbasnya yaitu ke tengkulak yang mau menjual ke pengepul. Tentunya pengepul juga punya standar sendiri kan. Karena pengepul mau store ke gudang. Jadi mereka juga punya standar sendiri. Wah, kalau yang kopi gepeng, nah itu nanti harganya gimana. Sementara kalau yang bener-bener kering kan jadi bulat bagus, itu gimana. Karena kalau terdapat kopi gepeng ya yang tercampur dalam kopi yang bulat, itu nanti jadi merusak harga. Jadi artinya dihargainya seperti kopi nggak kering saja, biji kopi nggak kering, ya itu yang biji kopi gepeng. Padahal misalkan hanya ada beberapa kan, itu mereka itu pengepul itu kan suka ngambil secara acak itu. Nah, sama seperti kata pepatah ya, air susu dalam sebelanga kalau terkena air tuba sedikit saja kan jadi rusak, ya sama seperti itu. Maka dari itu biasanya para buruh juga sudah sadar diri, sudah tahu diri, yaitu kalau kopinya benar-benar harus kering biar mereka para tengkulaknya juga senang, pengepulnya juga senang, yang buruh juga senang, biar selalu disetori terus sama tengkulak untuk menjemur kopi. Nah, biasanya kalau mereka para tengkulak itu atau petani kopi, ya nggak selalu tengkulak, itu biasanya mereka menyisihkan biji kopi itu, nggak dijual semua, yaitu dengan cara untuk dibuat bubuk. Artinya nanti untuk dibuat minuman kopi. Untuk pembuatannya sendiri dari biji kopi menjadi bubuk, kalau yang secara tradisional yaitu dengan cara digoreng di sangan. Artinya goreng sangan apa? Digoreng di wajan, tapi wajannya itu tidak dikasih minyak. Jadi nanti kalau biji kopi dimasukkan, digoreng sereng-sereng kayak gitu, sudah keluar aroma yang wow, sedap kayak gitu, itu siap diangkat, ditaruh di suatu tempat, biasanya pakai lumpeng kalau di kampung itu ditumbuk jadi menjadi bubuk kopi. Akan tetapi sekarang banyak cara jasa untuk membuat bubuk dari biji kopi pian tersebut. Ini di suatu tempat, yaitu di Jumo, tentunya akan berbeda dengan di tempat yang lain. Kalau di Jumo itu per kilonya untuk membuat bubuk dari biji kopi dengan cara di open atau di roasting pakai suatu alat, itu per kilonya Rp10.000. Nah, itu nanti ditimbangnya itu bukan setelah jadi bubuk, akan tetapi pas kita masukkan berarti biji kopinya yang ditimbang seperti itu. Biasanya pengopenan itu sehari juga sudah selesai ya. Terus untuk penyusutannya dari biji kopi menjadi bubuk, kalau 1,7 kilo akan menjadi 1,3 kilo, berarti menyusut 0,4 kilo. Kebetulan kemarin saya juga itu melakukan roasting seperti itu ya. Akan tetapi pas saya mau ambil gambar itu sama mbaknya sibuk mas, jadi nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini saya berikan cerita saja seperti itu. Oke, sekian saja video konten kali ini. Wawancara saya dengan tengkulak dan mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi. Jangan lupa ikuti terus channelnya Wong Jumo. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jom!